Wadalaya Image hari ini. Mari persiapkan diri kita untuk bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan serta mendengarkan firman-Nya agar semakin mengalami Tuhan dan hidup berbuah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku.
kekuatan, kasih, rahmat-Mu yang Kau berikan bagi setiap kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan ya Tuhan Allah kami, sehingga kami bisa kedapatan kami tetap setia mengiring Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada sore malam hari ini Tuhan, siapkan hati kami. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat ini, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur, bisa menerima kebenaran firman Tuhan, dan terutama ajar kami semua termasuk hamba yang membawa kami, untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih untuk tim pada sore hari ini yang melayani. Shalom. Ya, selamat malam semua. Puji nama Tuhan. Untuk kesekian kalinya saya boleh dipercayakan untuk membawakan kebenaran firman Tuhan di image impacting all generation. In all generation. Ada yang bisa bantu saya, artinya apa ya? Menjadi dampak bagi semua generasi, berarti mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, opa oma, ya. Berarti kita menjadi pribadi yang bisa membawa dampak bagi semua orang. Kemudian malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan bagi saya itu ada kaitannya dengan image impacting all generation. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Ya sudah, malam hari ini saya memberi judul Mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh. Judul dari firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Mungkin kita bisa lihat di layar. Iya. Mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh. Kalau kita lihat kata sembuh berarti sakit ya? Iya kan? Tidak mungkin tidak sakit terus dikatakan sembuh. Nah, kita lihat apa sih sakitnya? Oke, kita baca dulu dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Semua sudah dapat? 2, 3. Sabarlah. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain
apabila yang seorang menaruh denda terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampunimu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya, di dalam hal kenapa sih mengampuni dikatakan sakit? Apa yang bisa kalian? Saya berharap di saat kita membiasakan diri kita, kan sering dibilang berjalan satu. Ada sih yang sering kita ucapkan. Bapak biasanya dibilang berjalan 1 mil, tetapi kita, iya, maksud saya begini. Di saat kita baca satu judul, kita belajar untuk berpikir, apa sih kira-kira yang ditampilkan? Mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh. Berarti kalau saya tidak bisa mengampuni, berarti saya sakit. Karena judulnya kan begitu, mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh. Iya, di kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia secara jasmani, termasuk kalian dan saya sendiri, kata mengampuni sulit tidak kadang kita lakukan? Tidak kadang, tapi saya bertanya, sulit tidak? Apalagi di saat emosinya kita lagi tinggi, kita merasa ada ketidakadilan, merasa bahwa tidak benar, saya benar, kenapa kamu yang tidak benar, saya benar, kenapa saya yang disalahkan? Menurut kalian kira-kira gampang tidak untuk mengampuni? Di saat kita merasa kita benar, tidak bersalah. Terus kalau saya tidak mengampuni berarti saya sakit. Coba kalian belajar nanya kepada diri sendiri, kenapa sih judulnya mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh? Sembuh berarti berkaitan dengan ada sakit di dalam diri saya. Ya, saya akan bertanya kepada kalian, mengapa kita sulit mengampuni berdasarkan yang tadi saya katakan? Saya coba renungkan juga, mengapa sih kita sulit mengampuni? Atau saya ganti, mengapa sih saya sulit mengampuni? Secara manusia jasmani, ya itu akan dikatakan sulit. Boleh next lagi? Saya yang ini ya, saya baru belajar ya. Oke, kita lihat mengapa kita sulit mengampuni. Saya lihat ke depan bentar. Mengapa kita sulit mengampuni? Poin yang pertama, tidak mau melepaskan. Kita baca sama-sama, 2, 3. Ya, tidak mau melepaskan keegoisan kita. Saya coba search di Google, keegoisan. Kata keegoisan itu berasal dari kata ego. Ego itu adalah secara manusia jasmani adalah bagian kepribadian manusia yang berfungsi atau fungsinya untuk menyeimbangi antara dorongan atau insting dasar. Insting dasar itu seperti keinginan, hasrat dengan tuntutan moral. Jadi tuntutan moral pasti yang baik ya. Tapi di antara itu ego, jadi ego itu dia ada 2. Dia berfungsi yaitu menyeimbangi antara dorongan atau keinginan hasrat dengan tuntutan moral. Jadi mungkin lebih dipersingkat, ego adalah pusat kesadaran diri aku atau identitas seseorang. Aku, saya yang duduk di kursi-kursi itu. Nah, dari kata ego
akan berkembang menjadi egois yang saya dapatkan. Jadi, di situ kita akan belajar. Tidak mau melepaskan keegoisan kita atau keegoisan saya. Egois adalah satu sifat ya. Sifat atau karakter, dikatakan itu karakter. Egois. Kalau kita dengar kata karakter, harus kira-kira sulit tidak? Kalau karakter satu dia sudah terbentuk. Kayak tadi kita dengar firman Tuhan, dengan siapa kita bergaul, kita akan tahu, orang lain akan tahu masa depan kita. Itu kenapa? Karakter kita sudah terbentuk di dalam pergaulan kita. Jadi egois adalah sifat atau karakter seorang yang mementingkan diri sendiri, mengabaikan kebutuhan perasaan orang lain. Itu sifat egois. Jadi dia lebih mementingkan dia punya diri sendiri daripada orang lain. Yang penting saya, semua saya. Itu egois. Saya yang apa tuh? Saya yang benar, yang saya yang paling top, saya yang harus tampil duluan, saya yang harus diperhatikan. Jadi semua saya. Jadi berimbas kepada pribadi atau diri sendiri. Itu kadang muncul. Ini berkaitan. Mengampuni adalah keputusan untuk mau sembuh. Egois itu kadang muncul karena seseorang dia gagal mengontrol egonya dia. Kan tadi saya sudah jelaskan ego itu apa. Egois itu akan muncul ketika kita sebagai manusia jasmani, kita gagal mengontrol egonya kita. Ego kita harusnya sehat. Kalau kita sehat, tidak sakit, di saat kita mengambil keputusan tanpa emosi, kebaik itu keputusan apapun, keputusan untuk melakukan sesuatu, keputusan untuk bertindak, keputusan untuk mengambil suatu keputusan yang penting di dalam kehidupan kita. Jadi mengambil keputusan tanpa emosi, kita punya identitas diri yang kuat. Itu kalau kita punya ego yang sehat. Kalau tidak, akan menjadi egois atau keegoisan. Kita manusia itu tidak terlepas secara manusia jasmani, saya katakan. Sebab itu kita harus lihat. Karena kalau kita tidak punya ego yang sehat, kita akan menjadi seseorang atau pribadi atau karakter yang egois. Dan itu akan menjadi lebih kuat di dalam diri kita. Selalu merasa benar, kepala keras, kepala batu, sulit menerima kritikan orang ataupun masukan. Tapi ada juga ego yang lemah. Tadi yang saya katakan itu ego yang kuat. Ego yang lemah apa? Itu juga salah, itu juga tidak bagus, itu juga kita sakit. Apa ego yang lemah? Mudah cemas, selalu ragu-ragu. Coba kita koreksi diri kita. Saya tuh ada di posisi yang mana? Saya punya ego itu ego yang apa? Yang menjadi egois atau ego yang lemah? Tadi kan saya sudah katakan ego yang sehat adalah mengambil keputusan tanpa emosi, identitas diri yang kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau ego yang terlalu kuat, itu apa? Selalu merasa benar, keras kepala, sulit menerima kritikan, masukan. Tetapi jangan salah, ada juga ego yang lemah. Coba kalian koreksi diri kalian. Saya ini ada di posisi yang mana? Mudah cemas, selalu ragu-ragu, bergantung sama orang lain, bukan bergantung sama Tuhan.
bergantung kepada pendapat orang lain. Terus terasa tidak nyaman nih kalau pakai begini, kalau belum tanya orang lain. Oh siapa kok pendapat bagaimana kah terhadap saya kurang pede loh kalau belum ada kemasukan. Apalagi kalau kita punya bestie ya, itu tidak salah. Tetapi jangan menjadi tergantung. Nah, tidak mau melepaskan keegoisan kita. Tanya kepada diri saya, adakah keegoisan yang tadi saya sebut ada 3 macam itu? Yang negatifnya 2 macam ya. Masih ada tidak dalam diri saya? Kita harus menjaga ego kita supaya tidak menjadi egois. Nah, itu masuk di dalam hal mengampuni. Saya benar atau saya susah mengampuni? Saya juga termasuk seperti itu. Mungkin Bapak pernah bilang, oh iya, kalau ibu dia susah minta maaf. Ya, saya akui. Tapi saya sering juga renungkan. Kadang kita merasa susah atau berat, tapi jangan loh, kayak Tuhan proses itu, aduh. Sekarang saya juga merasakan. Satu hal datang sama Tuhan. Kalau kita tidak mau datang sama Tuhan, berarti kita juga sombong, kita juga keras kepala, kita masih tetap mau mempertahankan. Coba kita tanya, oh iya, katanya biasa kalau anak bungsu, glory bungsu ya. Katanya anak bungsu itu biasa egonya menjadi egois ya. Sini sama yang anak bungsu ya. Oh ya, Debo. Kalau kakak Debo bagaimana? Tapi kadang-kadang juga kita merasa kita yang bungsu. Kayak, satu kakak-kakak dong lebih dari saya, jadi semua dong setir saya, Pak. Iya kan? Glory kadang merasa begitu. Kakak dorang lebih koreksi saya, dong bicara saya, dong bilang, Glory kok harus begini, Glory kok harus begitu, begitu. Iya, kadang ya. Terus akhirnya bisa jadi dia Kak, sama dia Kak. Itu juga termasuk tidak mengampuni. Nah, kita lihat sulit mengampuni, melepaskan keegoisan kita itu berat loh. Menurut kalian berat ya? Ya? Karena saya sampai di usia yang ke-61 tahun, saya tetap masih belajar, saya tetap masih minta sama Tuhan, kasih kekuatan, kasih kemampuan. Karena saya tahu karakter saya, siapa itu Lani. Saya terbentuk sebagai seorang anak paling tua. Dan saya dituntut sama saya punya orang tua, apalagi saya punya mama. Saya harus bertanggung jawab terhadap kelima adik saya. Kita saudara 6 orang. Pertama, kedua, ketiga perempuan. Keempat, kelima, keenam adik laki-laki. Mungkin saya pernah bersaksi kalau saya mau main, saya harus bawa mereka. Saya harus pakai kain gendong. Sampai jujur saya kan di belakang ini kan skoliosis ya. Kalian tahu skoliosis? Saya punya tulang agak bengkok. Di sebelah kanan saya itu kayak ada punduk sedikit. Punduk kayak ada. Nah saya sempat berpikir begitu. Ini gara-gara dulu bisa suruh gendong-gendong adik sampai satu punduk, sampai satu belakang bengkok. Karena jujur saya dari suruh gendong adik itu dari kelas 6, kelas 5, kelas 6 SD. Jadi kita kalau mau main, karena takut adik jatuh, mama suruh pakai kain gendong. Kau tidak gendong adik, kau tidak bawa kau ada laki-laki 3, kau terapi bermain. Nah saya terbentuk juga dengan karakter egois, karena saya merasa saya kakak yang tua. Saya lihat semua orang dari kecil, satu adik 3 laki-laki. Saya juga merasa egois. Tuhan bentuk saya tidak gampang, kalian tahu. Sampai setelah saya nikah pun saya
terbentuk menjadi pribadi yang egois. Saya merasa kamu harus ikut aku mau. Saya atur kamu orang dari kecil. Saya kasih mandi, saya kasih makan kamu. Maaf kata kamu ke toilet saya yang remot. Saya kasih bersih kamu kuku-kuku, gunting kuku, kasih bersih kamu punya kuping, semuanya tanggung jawab saya sebagai kakak. Jadi kamu harus ikut aku mau. Nah itu membentuk saya sebagai pribadi yang egois juga. Kadang dominan. Ya, itu salah, itu tidak baik. Dan Tuhan proses. Makanya jangan terlalu berat nanti Tuhan proses berat loh. Betul. Dan kalau mereka tidak ikut sama marah dan setelah ampuni, setelah pusing kok. Dan itu terbentuk menjadi pribadi yang egois, yang merasa saya selalu benar. Nah itu memang sesuatu yang tidak bagus. Terus satu, saya terbentuk menjadi pribadi yang tidak mudah keluar air mata. Ya, itu saya. Boleh tanya Bapak. Mungkin padahal orang kan tidak tahu, seperti tadi Pak Ivan juga ada mengatakan, apa yang ada, yang penting itu di dalam, sebenarnya di dalam. Tapi ya itu seperti saya dituntut sebagai anak, saya harus kuat. Nah bagaimana dengan kita? Saya mau katakan, mengampuni, kita harus lepaskan kita punya ego dulu. Kalau tidak susah, keegoisan kita. Kalau tidak kita lepas, susah. Untuk melepaskan, datang sama Tuhan. Kadang karena keegoisannya kita juga gengsi datang sama Tuhan. Atau mungkin juga asal tersadar jadi kayaknya tak perlu saya datang sama Tuhan. Tidak seperti itu. Kita sudah lihat, kita sudah dengar sepanjang beberapa waktu, mungkin dari hari Jumat waktu Debo membawa firman tentang anugerah Tuhan yang begitu besar. Terus tadi dari Pak Ivan tentang anugerah, tentang kasihnya panjang, lebar, tinggi, dalam, melebihi itu. Jadi berarti kasih Tuhan yang tadi kita dengar sangat-sangat besar untuk kita. Kenapa kita tidak datang sama Dia? Kadang-kadang kan sebagai manusia kita datang sama Tuhan karena kelihatan. Kita mau bicara bagaimana? Tapi sudah dikasih contoh. Coba kita punya relasi. Kalau kita mau datang sama Tuhan, kita melepaskan keegoisannya kita. Gampang? Tidak gampang. Bukan berarti saya bilang tidak gampang terus kita pemalas. Saya bilang, oh iya, ibu dia atau mama dia sudah bilang kata tidak gampang, jadi sudah langsung tersadar. Tidak seperti itu. Saya mau katakan bahwa kamu kalah sebelum berperang. Datang sama Tuhan. Kalau kamu tidak mau datang sama Tuhan berdasarkan prinsip tadi, dikatakan bahwa tidak gampang, berarti kalian itu kalah sebelum berperang. Apa gunanya kamu punya Roh Kudus? Apa gunanya kamu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Terus kamu tempatkan Roh Kudus di mana? Kita punya hati. Terus egonya kita yang paling atas. Yesus dan Roh Kudus kita sisip di antara hati kita yang paling bawah. Karena kita seperti itu. Itulah keegoisan. Apakah bagus? Tidak. Lepaskan, datang sama Tuhan. Kadang orang egois, dorang gengsi kan? Ya, orang yang egois tinggi gengsi. Kenapa saya bisa bicara? Karena saya juga merasakan, pernah mengalami. Saya dulu punya prinsip, saya pernah minta makan di bagus, tidak. Jadi, apa tuh kata yang saya pernah bilang itu, tapi Bapak bilang itu tak bagus. Kok bilang kata begitu? Farek bengkau. Ada yang tahu farek? Iya. Tapi Bapak bilang saya tidak bagus bilang kata itu. Farek bengkau. Ya, itu. Kata itu kalau keluar dari mulut bagaimana ya? Ya, kembali. Lepaskan pengampunan kalau kalian mau sembuh.
lepaskan keegoisan, membuka diri terhadap pendidikan. Tuhan berikan saya kekuatan, Tuhan berikan saya kemampuan untuk saya bisa membuka diri terhadap masukan-masukan orang lain, termasuk kritik loh. Kadang kritik tuh bikin pedis jadi naik. Saya bisa melepaskan keegoisan saya. Minta Tuhan kasih saya kekuatan. Itu Roh Kudus yang ada di dalam hati kalian. Ambil dia, munculkan dia, panggil dia. Roh Kudus tolong saya. Jangan sisip di dalam hati yang paling dalam, paling bawah sekali. Di atasnya ego. Hati kan begini gambar. Kita kalau di sekolah minggu ngajar tentang hati yang kotor, hati yang bersih. Roh Kudus itu dia pasti sih di bawah, atau Tuhan Yesus. Kalau kita di anak sekolah minggu lebih banyak karakter Yesus ya, di sisi di paling bawah. Terus kitanya yang paling atas, egoisnya kita yang paling atas. Panggil dia. Tuhan kasih saya kekuatan. Timbulkan rasa empati. Empati itu rasa empati, dia mengalahkan keegoisan kita. Nah, yang terpenting melihat masalah dari sudut pandang Kristus. Tadi kan ada dibilang di dalam, tadi kita baca di dalam Efesus ya. Ya. Kok tadi Kolose ya? Efesus ya? Iya tuh Efesus kalau tidak salah. Kolose 3 ayat 13 sekarang toh. Maksudnya tadi pagi yang dari Pak Ivan, sorry. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itu seluruh kepenuhan Allah. Kita minta sama Tuhan, kita minta sama Roh Kudus. Jadi kita belajar melihat dari sudut pandang Kristus atau sudut pandang ini nih. Tadi dikatakan ini sebagai apa? Surat cintanya Tuhan untuk kita. Kita lihat dari sudut pandang firman Tuhan apa di dalam Alkitab. Makanya baca kitab suci, sateba saat teduh, baca. Bukan saat sateba juga ya? Tidak. Enak juga itu. Ya, kembali. Belajar kompromi dengan kebenaran, bukan dosa, bukan kesalahan. Jadi kompromi dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Benar, baik. Baik belum tentu benar menurut sudut pandangnya Kristus. Jadi dari antara semua saya mau katakan, melepaskan keegoisan, sebab keegoisan membutakan mata rohani kita, membutakan mata hati kita. Dan itu makanya tadi dibilang sembuh, kita membuat kita sakit. Keegoisan membutakan hati kita bahwa sesungguhnya kita sedang terluka. Ya kenapa dibilang terluka? Itu saya yang paling penting, saya yang paling jago, saya paling sudah top. Ada istilah orang bilang apa tuh top marka top apa barang kan? Itu saya bagaimana betul? Ya, saya pernah dengar itu. Ada kalian pernah dengar? Orang suka bilang top marka top apa? Top di atas top sudah. Itulah saya. Jadi lagi kita sama-sama belajar, kalian dan saya. Bukan karena saya bawa firman itu saya kamu orang. Tidak, saya juga belajar di usia yang ke-61 tahun. Mungkin kalau
Melita, Glory sepantaran saya punya cucu ya, dia 5. Ini satu cucu, kalau ini satu anak-anak, ini satu cucu juga. Ya, kita belajar gimana untuk tadi Pak Ivan punya satu kata yang saya juga disadarkan bahwa kita dibentuk, kita diproses seumur hidup. Kecuali kita punya kemah, Tuhan sudah bilang, hai Rani, kemahmu sudah siap, ayo pulang, ayo kembali. Nah, itu sudah, proses hidupmu selesai. Atau jangan contoh orang sudah nanti dong bilang, Pak Ibu dia nih sumpah-sumpah kata orang lagi. Lebih baik ibu sendiri penama. Iya, seperti itu. Jadi walaupun kita di usia saya sendiri sudah 61 tahun, proses itu tetap ada. Apakah saya tidak egois? Ada. Oh, mungkin karena mama dia seumur 61 tahun jadi tidak ada. Bahkan kalau jangan masuk pikun. Oke, kita kembali. Jadi saya mau katakan keegoisan membutakan mata hati kita. Sesungguhnya kita sedang terluka. Kita punya hati dibutakan. Terluka tidak? Terluka kita supaya bisa lihat hal lain yang baik di saya. Itu berarti kita kepala batu, keras kepala, tidak mau tahu, tidak mau kompromi dengan hal-hal yang benar atau dengan salah. Dan sesungguhnya kita adalah sakit atau kita terluka. Terluka, jangan bilang sakit. Kita ada yang terluka di dalam diri kita. Jadi mari lepaskan pengampunan atau keegoisan kita. Kita membuka diri, melihat dari sudut pandang Kristus. Ayo belajar. Bagi kalian anak-anak image, bukan berarti mama dia bicara tuh orang kan masih muda, masih panjang mama tumbuh hidup. Iya, masih panjang. Tapi kan kita tidak tahu ke depannya itu seperti apa. Saya mau punya satu kesaksian. Saya punya kakak sepupu. Mereka punya anak 2 perempuan. Mereka melayani di daerah Sukabumi. Saya lupa lagi namanya, yang dekat pantai-pantai itu, Pelabuhan Ratu. Jadi mereka dari bukan GPDI kalau tidak salah ya, bukan GBI. Jadi suami istri mereka dari Buddha. Saya punya, jadi mamanya dengan saya punya mama kakek adik. Jadi dari tempat Sukabumi, suaminya tuh ditempatkan di Pelabuhan Ratu dan suaminya itu kepala geng motor. Kalian tahu? Mereka akhirnya bertobat, melayani dengan Tuhan, melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka punya anak 2. Kalian tahu Tuhan panggil satu-satu. Dan meninggalnya itu meninggal yang mendadak. Kisah berbeda. Yang pertama itu kecelakaan. Dia justru dari Sukabumi dia mau ke Jakarta, dia mau selesai dia skripsi. Dan dia mengalami tabrakan di jalan tol, meninggal. Itu yang pertama. Terus setelah selang berapa tahun, ada 5 tahun ya, anaknya yang kedua itu meninggal itu pembuluh darah di otak pecah. Jadi ternyata tuh dokter mengatakan bahwa kita manusia waktu dilahirkan, kita pembuluh darah di otak tuh seperti balon ya. Kalau kita tiup balon kan ada yang kita lihat, ada yang tipis, ada yang tebal, ya toh? Nah itu, jadi dia punya pembuluh darah itu pas tidak tahu bagaimana. Memang dia sering kepala sakit, tapi tidak curiga. Itu pembuluh darah pecah di otak dan dia koma, tidak sadar. Itu kalau tidak salah akhirnya di itu
itu apa tuh, mesin yang pasang supaya sebenarnya dia sudah harus meninggal, tapi karena dibantu dengan alat apa tuh supaya dia masih tetap hidup. Dan saya mau katakan, saya anjing jempol untuk saya punya kakak sepupu, saya panggil dia Cinana sama suaminya Kokofi. Mereka segitu sakitnya, 2 anak Tuhan ambil dengan usia seperti kalian. Dan saya bilang, kita tidak tahu keadaannya. Mari selagi ada waktu, jangan sia-siakan waktu. Tapi mereka tetap setia sampai sekarang pun masih melayani di daerah Kampung Ratu tanpa punya anak. Saya kadang-kadang kalau lihat dia suka posting, pas anaknya ulang tahun sama tulang SMA, anaknya dibentuk anak-anaknya. Dua-dua diambil dalam usia remaja. Yang satu bikin skripsi, yang satu tuh masih SMA. Yang kedua, jadi yang kedua tuh dia meninggal waktu SMA. Kelas 3 kalau tidak salah juga. Itu yang saya mau katakan. Mau tua kamu muda, kalau Tuhan bilang, kau kemah di atas usia, pulang sudah. Jadi kalian akan image yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Mari selagi ada, kalian sudah banyak dengar firman Tuhan, banyak, ya kan? Setiap 1 bulan 2 kali ya ada ibadah, belum lagi ibadah raya. Mari kita dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Nah, buang ya. Kita buang itu egoisan kita. Ada lagu sekolah minggu kagak depo yang aku bahagia karena Tuhan Yesus angkat egois saya, buang ke laut, biur dan buang ke laut. Katakan, egois tidak bagus. Egois membuat kita terluka dan menjadi akar pahit. Kalau akar pahit itu susah loh. Pelepasan akar pahit adalah pelepasan yang sangat sulit. Kalian akan sampai melepaskan akar pahit. Saya dan Bapak pernah melayani. Sampai akhirnya kalian muntah darah loh. Siapa yang sini pernah melihat pelepasannya? Mungkin Kakak Olivia pernah. Kita akan muntah darah. Dan herannya, muntah darah itu tak ada itu makanan yang keluar, tidak ada makanan. Kau baru makan apa tadi? Tidak. Tapi di saat kau muntah ada darah. Itu akar pahit. Kalian mau seperti itu? Sakit loh. Di saat kalian dilayani terus ada akar pahit, sakit. Seakan-akan antara ada gaya tarik menarik. Mau keluar? Tidak. Keluar? Tidak. Yang sakit siapa? Yang itu yang punya akar pahit. Dia akan terbebaskan di saat sampai dia bisa muntahkan karena disimpan. Dan saya waktu pertama kali lihat saya juga heran, kenapa tidak ada makanan yang keluar? Jadi kayak sering, tapi ada darah. Saya tidak punya foto ya. Dulu sih cara kepikiran foto biar kasih contoh untuk kalian. Apa itu? Jahatnya untuk diri kita, bukan ya jahat juga ke orang lain, tapi yang lebih sakit kita. Jadi mari anak-anak muda, anak-anak remaja, lepaskan keegoisan kita. Tidak bagus, imbasnya tidak bagus. Imbas dengan teman tidak bagus, dengan keluarga di rumah tidak bagus, dengan mama papa orang tua juga tidak bagus, dengan sesama juga tidak bagus. Karena apa? Mungkin kalian tidak sadar kalau kalian diterima karena orang mau hati saja, karena orang mau kompromi dengan hal yang benar. Orang pikir, oh sudah kita tetap saja supaya kita bisa bawa dia kembali. Kalian sebenarnya tidak sadar sih. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengalami kesembuhan? Lepaskan keegoisan kita. Jadi ingat ya, kita melepaskan itu kita cari. Kita lihat dari sudut pandang Kristus firman Tuhan. Oke, yang kedua, kenapa kita bagaimana susah untuk mengapa kita sulit mengampuni? Yang kedua, tidak menghargai anugerah Allah atau anugerah Tuhan. Ayat yang ke-13
sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ya, ayat yang ke-13, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kalau Tuhan telah mengampuni kita, baru kita telah mengampuni orang lain, bagaimana? Berarti kita tidak menghargai anugerah Tuhan. Kristus telah mengampuni kita. Egoisnya kita memberi kesempatan, kita tidak menghargai anugerah Allah, tetapi kita memberi kesempatan kepada si jahat. Dia akan menguasai pikiran kita. Setelah dari pikiran, hati, keluar tindakan. Kita dibohongi pikiran-pikiran kita pertindakan, akhirnya apa? Tindakan yang kita lakukan itu sebenarnya membodohi kita sendiri. Itu saya mau katakan bahwa kita tidak menghargai anugerah Allah. Anugerah Allah adalah inisiatif Allah menyelamatkan kita. Hari Jumat juga kalian pada datang tuh, tuh Debo menyampaikan firman. Itu adalah inisiatif Allah. Dikatakan bahwa dia punya kasih kaya dengan rahmat Allah. Yang satu hal yang saya ada ingat, Debo bilang berakar dari hati Allah. Nah, kalau Allah segitu mengasihi kita di saat kita masih berdosa, itu inisiatif Allah, bukan inisiatif kita harus mencari-cari di Allah, ya tidak. Inisiatif dia mengangkat apa? Dengan hati yang penuh kasih. Dan yang Allah berikan untuk kita adalah penuh, tidak kurang, kekal, cuma-cuma. Itu anugerah Allah. Kalau Kristus sudah mengasihi kita, terus kita juga harus mengikuti teladannya dia. Tadi kalau tidak salah Pak Ivan juga ada katakan, teladan yang Kristus berikan kepada kita ketika ia dengan penuh kasih karunia atau anugerahnya mengampuni kita. Nah, kita pun harus saling memaafkan, saling mengampuni. Kalau kita secara sadar bahwa Allah dengan inisiatifnya yang besar datang menyelamatkan kita, terus Kristus atau Yesus mau mati di kayu salib untuk kita. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak bisa memaafkan? Kenapa kita tidak murah hati? Kalau kita tidak bisa mengampuni orang, kita tidak menghargai anugerah Allah, terus kita tidak murah hati. Kalau kita menyimpan dendam, berarti kan masih ada luka sebenarnya. Kira-kira kalau dendam itu bersih atau kotor sebenarnya? Dendam itu dosa loh. Dendam, dari dendam bisa jadi kedengkian, amarah, amarah lebih jahat daripada marah ya. Ya toh, amarah itu membuat kita terluka sebenarnya sebagai pribadi yang terluka. Coba, terus kenapa kita membodoh Allah dengan inisiatifnya telah memberikan anugerah? Terus segitu bodohnya kita, padahal sebenarnya kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti kita mengakui dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tidak bilang kata kita ya, saya berharap ini pribadi, saya. Nah, hargailah anugerah Allah. Kadang-kadang kita melihat begini, anugerah Allah, nah, sepertinya tak kelihatan loh. Ya. Padahal saya itu bersyukur loh, firman ini saya bisa bawakan, tetapi sudah ada yang berbagi mulai dari Deborah, tadi Pak Ivan juga menjelaskan tentang anugerah Allah. Kalian tadi yang mendengar firman Tuhan, dengar dari telinga kiri keluar di telinga kanan.
kadang mungkin tidak masuk di telinga, dia jatuh ke bawah. Saat dengar firman Tuhan, jangan main-main. Saya berharap seperti itu ya. Oke, anak-anak image, saya berharap HP kasih turun. Buka itu Alkitab. Tidak ada pakai HP. Sudah dikatakan. Sorry ya, saya harus katakan itu. Karena saya lihat kalian pegang HP, kalian ketawa-ketawa lihat HP. Jangan-jangan lagi WA. Kan dikatakan bahwa coba kalau ibadah HP taruh dulu kan. Kita mulai kita. Sorry ya, saya harus katakan. Percuma kalian dengar firman setiap hari. Tadi saya sudah bilang firman supaya banyak orang dengar. Sedih loh. Saya tidak marah, tidak. Sebenarnya saya sedih. Memang saya tahu firman Tuhan bilang di Ulangan 6. Itu juga kita ya kakak Debo di sekolah minggu ya, ajarlah. Dan itu berlaku untuk kalian juga. Yang dimana kami sebagai orang tua di dalam Tuhan di gereja ini, kami menganggap kalian anak. Jadi memang kami harus berulang-ulang mengatakan hal itu, dan saya mau katakan kami tidak akan bosan. Sama seperti waktu kita di sekolah minggu juga. Kita tidak akan bosan-bosan. Walaupun mungkin kita baru ajar begini, mungkin kakak Debo lebih ini di anak-anak kelas kecil ya. Kita baru bilang begini, sahabat lu sudah bikin di sini, lu sudah aku tendang, kaki sunai. Tapi kan kalian bukan anak-anak kecil kok, anak-anak balita. Itu yang kami dapatkan dalam kami mengajarkan firman Tuhan untuk anak balita. Dan firman bilang di Ulangan 6, berulang-ulang. Coba siapa yang dapat satu ayat itu? Baca. Jadi kalian juga harus belajar berulang-ulang. Dan jangan marah, jangan bosan ya kalau kita menegur kalian sebagai orang tua di dalam Tuhan. Boleh kakak Debo tolong baca? Ulangan pasal 6 ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya, itu berlaku untuk orang tua di dalam rumah dan juga orang tua rohani. Kami sebagai orang tua rohani, mungkin Bapak Jeffrey, Bapak Tony sebagai DPC hamba Tuhan, saya sebagai kami di sekolah minggu panggil saya bunda-bunda. Kita tidak putus asa. Dan berdasarkan firman Tuhan itu kami ajar berulang-ulang, bukan berarti kami benci kalian, tidak. Kami mau lihat kalian ada di dalam kebenaran. Kami mau lihat kalian bisa menghargai anak Allah. Kalau tak ada percuma ya. Kamu melayani capek-capek di atas, loncat-loncat, latihan, apa lagi? Mungkin saya besok mesti ada ulangan, tapi saya harus melayani hari ini. Terus percuma saja begitu kan? Tidak. Atau besok saya mesti kerja, saya harus kerja target. Oh iya, ada yang tugas saya belum kasih selesai sebagai bapak ibu dosen. Percuma kan? Atau anak-anak yang sekolah yang mau ulangan, yang baru masuk sekolah lagi besok hari Senin. Percuma saya mau katakan, kamu dengar, kamu tidak menghargai yang bergerak. Capek. Lebih baik kamu bisa satu kali. Kenapa? Bikinnya apa kalau kamu sudah capek-capek baru kamu cuma suam-suam? Jangan seperti itu. Kenapa sih waktu sedia sedikit saja sebentar kalian ini semua selesai? Ya, saya mau seperti itu kalian dan kami sebagai orang tua rohani berdasarkan Ulangan 6 tadi yang Debo baca, kami tidak akan putus asa. Karena memang firman sudah bilang seperti itu, karena kami menganggap kalian anak. Haruslah diajar berulang-ulang. Dan itu harus diikatkan. Kalian punya tangan di kami. Saat mau tidur kah, pokoknya berarti itu kita ketemu di mana, di saat diberi kesempatan kita belajar dan kita juga memberitakan kebenaran firman Tuhan.
Jadi saya berharap kita mengikuti teladan. Kita kembali ya, hargailah anugerah Allah. Bukan satu kebetulan untuk minggu ini, mulai dari hari Jumat tadi dan ini sekarang. Kita tidak janjian loh. Oh dia pun nanti mau bawa firman apa ya? Saya juga mau bawa tentang anugerah. Atau Pak Ivan, tadi Pak Ivan menjelaskan ya. Kenapa bisa begitu? Tuhan punya satu rencana untuk ini kita GKPBM di Singapura. Kalian tadi dengar doa yang Pak Ivan doakan untuk kita. Di saat kita orang mendoakan kita tentang GKPBM di Manokwari, ayo aminkan rame-rame. Saya berharap seperti itu. Tidak kebetulan kenapa sampai dua orang duluan, terus baru saya membawakan firman tentang anugerah Allah. Jadi bagi saya juga sangat beruntung dikuatkan mulai dari hari Jumat, tadi hari Minggu, Dego, Pak Ivan, dan sekarang. Saya percaya kalian sudah lebih tahu, lebih mengerti, lebih dijelaskan anugerah Allah. Jadi kalau mau sembuh, hargailah anugerah Allah. Kalau tidak, untuk apa kalian berdoa, Tuhan aku menerima Engkau Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau sebagai Raja di dalam hidupku. Tapi sebelum itu kan kita mengaku dosa dulu kan? Toh? Waktu kita mau doa terima Yesus, Tuhan Yesus aku mengaku dosaku. Siapa yang sudah belajar DK di sini? Semua sudah DK toh? Di saat DK kan ada kita diajak untuk terima Yesus. Kita menyerahkan hidup kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus berarti kita sudah menghargai anugerah Allah. Terus kalau kita masih tetap tidak bisa mengampuni ini bukan hanya untuk sesama. Mengampuni itu berlaku untuk ya teman-teman kalian, orang tua kalian, saudara kalian, yang terutama diri sendiri. Sudahkah kamu mengampuni diri kamu sendiri? Kalau kamu merasa minder, berarti kamu tidak mengampuni kamu punya diri. Saya merasa tidak pede dan saya keadaan ya. Kenapa begitu? Kalian anak Tuhan, harus percaya diri, harus punya pola pikir Kristus, baik itu perasaan, perkataan. Jadi kalau kalian tidak bisa mengampuni diri sendiri, berarti itu juga. Jadi mengampuni ini bukan sesama ya, yang saya mau bagikan bukan hanya terhadap begini antara kalian dengan teman, tidak, terhadap orang tua juga. Adakah yang biasa marah-marah saya marah kalian punya orang tua? Ada di sini yang suka ngatur kalian punya orang tua? Minta ampun sama Tuhan loh, itu tidak main-main. Berbahagialah kalian yang masih punya orang tua. Saya mau katakan. Terus masih ada mama, masih ada papa, terus marah-marah dorang terus. Tidak, jangan begitu. Jadi kalian tuh yang terutama tuh mengampuni diri sendiri loh. Ingat, kalau kalian tidak mengampuni diri sendiri, berarti kalian akan terbentuk menjadi pribadi dengan sifat egois yang tinggi juga. Saya merasa minder, tidak percaya diri, butuh orang lain. Bukan saya bilang tidak boleh, tidak. Kita butuh yang namanya bestie. Tapi lihat, dia mengarahkan kita kepada hal yang apa? Saya semakin menjauh dari Kristus, atau saya tetap semakin dekat? Terus kalau saya punya bestie atau punya teman akrab, berlaku untuk perempuan laki-laki, baik itu teman dengan perempuan, baik itu teman laki-laki, kalau dia bawa saya semakin jauh. Saya ada ibadah image, kok tersepi ibadah image, sudah ngerti berjalan. Kalian pelan-pelan menghindar, atau pelan-pelan kalian tarik dia. Kalau kalian kuat, ayo tarik dia. Jadi terpenting di sini juga mengampuni. Kalau kalian bisa mengampuni diri kalian, berarti kalian menghargai anugerah Allah.
Jangan berpikir, oh iya, anugerah Allah tuh kan inisiatif Allah. Iya, saya kan terpaksa Allah untuk, kalau sampai ada pikiran begitu juga salah ya. Jangan berpikir seperti itu. Dan anugerah Allah kan waktu saya berdosa itu niat inisiatif Allah sendiri. Terus ada di pikiran kita bilang, iya siapa tahu, siapa suruh Allah yang mau ya. Itu sangat jahat. Kalau saya mengatakan, kalau kita punya pikiran seperti itu, kita tidak menghargai itu. Setelah Allah, itu telinga itu gimana ya? Lebih baik mama atau bapak yang putih telinga daripada yang putih kita putih telinga. Itu bisa jadi bagaimana tuh? Ya, mungkin Pak J juga banyak bersaksi dengan Pak J punya kehidupan. Jadi saya berharap hargailah anugerah Allah. Itu penting loh. Jadi kita akan lanjut. Apa tindakan kita untuk mengalami kesembuhan? Kita harus berani melepaskan keegoisan dan melepaskan pengampunan. Jadi pengampunan itu bukan hanya macam antara Glory dengan Erlita dengan Glory, tidak. Diri sendiri, mengampuni diri sendiri itu penting. Kalau tidak percuma. Kalian dengar firman, nanti dia mental itu firman. Kalian katakan doa, datang sama Tuhan, Tuhan, aku mengampuni diriku, aku mengampuni segala hal-hal yang menurut aku tidak benar, tidak bagus dalam diriku. Kita doa minta Tuhan. Kalau tidak nanti kita akan terbentuk jadi pribadi yang lemah atau pribadi yang egois. Jadi pengampunan. Jadi di sini dikatakan harus berani melepaskan egois atau sikap egois kita, melepaskan pengampunan. Baru kita bisa mengalami kesembuhan. Karena kesembuhan akan membuat kita terlepas dari keterikatan. Itu dikatakan itu keterikatan. Dan membuat kita melihat serta menghargai anugerah Allah dalam hidup kita. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melihat. Itu yang seperti itu. Contoh saya katakan, menganggap enteng, anugerah Allah itu seperti apa ya? Saya percaya kalian bisa sudah lebih mengerti mulai dari hari Jumat kemarin dijelaskan tentang anugerah Allah. Terus tadi dari Bapak Ivan juga, kasih Allah, salib Kristus. Karena di dalam, saya mau katakan bahwa di dalam luka itu bisa buat kita apa? Tadi saya katakan kita bisa menjadi pribadi yang penuh dengan kedengkian, fitnah, respon hal-hal yang negatif. Jadi kita belajar hari ini, kita harus berani untuk mau sembuh. Harus berani, harus bisa melepaskan sifat keegoisan kita dan melepaskan pengampunan. Jadi saya mengatakan pengampunan itu bukan terhadap sesama saja ya, terhadap diri saya, terhadap saya Lani, terhadap diri Erlita juga katakan terhadap diri Erlita. Pasti katakan terhadap diri Rasti. Makanya saya mau katakan bahwa kamu akan bertumbuh menjadi pribadi yang Kristus terpancar keluar dari kalian punya kehidupan. Di saat kalian bisa mengampuni diri kalian, saya menjadi pribadi yang punya pikiran-pikiran Kristus. Saya terbentuk dengan pikiran-pikiran Kristus, baik dalam tindakan saya, perkataan saya. Saya mau katakan itu. Saya tidak menjadi pribadi yang tipu-tipu orang tua. Mungkin kita tipu manusia bisa, tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Hargailah dirimu. Dikatakan bahwa dirimu adalah baik Allah. Jadi jangan isi dengan yang kotor-kotor. Tahu sendiri kotor-kotor itu apa? Mau itu narkoba,
yang sini pakai narkoba. Tanya pada diri sendiri, rokok, narkoba, rokok, lem ox, minuman keras, kemabukan. Kamu adalah baik Allah. Mana Allah tinggal di dalam kamu di saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi dikatakan kalian adalah pemimpin anak-anak muda, kader-kader muda. Bukan berarti Erlita, Glory, Rasti, Shalom, kalian bukan pemimpin muda. Tidak, kalian pemimpin. Karena kalau kalian keluar, kalian akan bisa mencerminkan Kristus yang ada di dalam diri kalian. Oh iya, dia pelayan di GKP BMTC. Aduh, terus dia pemodel kayak begini. Saya katakan pemimpin karena kalian melayani di sini. Ingat ya, anugerah Allah itu Allah mengampuni kita. Itu secara penuh. Kenapa dibilang penuh? Dosa kita, masa lalu kita, masa sekarang, dan sampai kepada masa depan. Itu anugerah Allah. Jadi jangan main-main, jangan anggap enteng. Terus di saat mendengar firman mengajarkan tentang anugerah Allah, saya berpikiran melayang-layang, bunda dia terlalu lama kasih surat apa tadi? Oke, itu yang saya mau bagikan. Jadi kesembuhan kita akan membuat kita terlepas dari keterikatan kita dan membuat kita melihat serta menghargai anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Terutama ampunilah dirimu. Saya minta, saya berharap, saya menghimbau, ampunilah dirimu sendiri dulu. Kalian mungkin tidak sadar itu penting. Saya mengundang singers, pemain musik, kita mau nyanyi satu lagu. Saya berharap dengan itu. Kalau ada kalian yang merasa dengan diri sendiri, ayo datang di dalam Tuhan dan berdoa dengan pujian yang akan dinaikkan oleh Vino dengan Shalom dan Rasti dengan kita dalam sikap doa, kita datang sama Tuhan. Kalau kita mau sembuh egoisnya, kita melepaskan pengampunan kepada sesama, terutama kepada dirimu sendiri, terutama kepada orang tua. Kita dalam sikap doa. Kamu berdoa, kalian berdoa. Ayo kita datang sama Tuhan. Daripada
setiap doa-doa yang dinaikkan. Kami semua yang hadir pada malam hari ini, terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah memandang hina setiap hati-hati yang hancur, setiap hati-hati yang mau datang dengan keterbukaan. Engkau tidak pernah memandang hina. Bahkan Engkau menerima dengan tanganmu yang berlubang paku, dengan tanganmu yang terbuka, merangkul, menjamah setiap kami semua yang membuka hati kami, yang kami datang dengan hati yang hancur. Engkau tidak pernah memandang remeh kami. Engkau tidak pernah memandang hina kami, seberapapun merah dosa kami seperti kirmisi. Tuhan, tetapi jikalau kami datang dengan kesungguhan hati, dengan hati yang hancur, Engkau akan menerima kami dan Engkau mengampuni kami, Tuhan. Engkau akan membuktikan kami kembali seperti seputih salju. Itulah anugerah-Mu yang terbesar bagi kami, Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, Tuhan, berikan juga kemampuan bagi setiap kami semua secara khusus, anak-anak Image, Tuhan, di mana mereka boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh melihat ke dalam diri mereka sendiri, pribadi mereka. Jika masih ada hal-hal yang membuat mereka menjadi pribadi yang egois, menjadi pribadi yang tidak menghargai anugerah Allah, mari Tuhan di dalam nama Yesus Engkau pulihkan mereka, jamah mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan Tuhan. Mereka boleh dipulihkan dari setiap keadaan mereka, dari setiap luka-luka hati mereka, kejadian-kejadian masa lalu mereka. Mari Roh Kudus yang ada di dalam diri anak-anak Image, aku berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Tuhan, Engkau jamah mereka. Engkau ingatkan mereka kembali untuk hal-hal yang lama. Jikalau mereka lupa, Tuhan, Roh Kudus ingatkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa melepaskan itu dan mereka bisa saling mengampuni, baik itu terhadap sesama mereka, baik itu terhadap orang tua mereka, maupun terhadap diri sendiri, ya Tuhan. Roh Kudus bimbing anak-anak muda ini, Tuhan, karena mereka adalah tulang punggung gereja kami. Roh Kudus berperkara, Roh Kudus beracara di dalam diri mereka, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terjadilah itu. Setiap anak-anak Image yang hadir pada malam hari ini, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mau katakan, kami sungguh teramat bangga punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Dan malam hari ini Tuhan, seberapapun anak-anak Image yang hadir, mereka telah dipulihkan, mereka telah disembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Katakan kebenaran firman Tuhan dalam baikan Tuhan. Saya silakan menerima semua yang dilakukan. Sebelum kita menaikkan persembahan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima
kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan Mamarani. Biarlah setiap kebenaran firman yang ditaburkan dari setiap kata-kata yang berkaitan kebenaran-Mu Bapa, wujud memberkati mengalah Tuhan, biarlah yang berada dalam nama Tuhan yang senantiasa dipujikan juga Tuhan, jadi menjadi kitab yang terbuka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati keluarganya, cucunya, mantunya, memberkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan mengalami dalamnya kasih Bapa. Sekarang kami akan memberi sedikit dari persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan kemuliaan bagi pekerjaan dan karunia ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkata memberi maupun tidak memberi Tuhan, dan biarlah pada lain waktu Tuhan biar mereka boleh memberi untuk hormat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus sudah memberkati. Mari setiap kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan
menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dan mencari berkat bagi banyak orang. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Memang demikian ibadah image pada malam hari ini telah selesai. Sampai jumpa pada ibadah image yang berikut. Puji nama Tuhan. Amin.